Makasih ya, udah nganterin gue pulang. Sama-sama, Bu. Oh iya, Bu Julia, suka tas ini nggak? Bentar, saya dulu ya. Nih. Wah, bagus amat aja. Suka bang. Jadi kalau gue beli sendiri mana mampu gue. Yaudah tas itu buat Bu Julia aja. Hah, yang bener. Iya. Aduh Vicky, makasih ya. Lo baik banget deh. Makasih ya Bu Julia udah ngerestuin hubungan saya sama Adit. Mak, Vicky, kalau ngomong tuh pakai takaran, jangan asal ngejeplak aja lu. Gak mungkin lah Mas Adit mau jalan sama lu. Mungkin deh, soalnya tadi kita habis belanja bertiga. Itu pasti nggak benar. Benar. Tadi kita habis jalan bertiga belanja, terus gue lihat Adit sama Vicky tuh mesra banget, kayaknya cocok. Ya udah, gue dukung aja si Adit suruh balik lagi sama Vicky. Lagian si Adit kan juga bukan mantu gue. Dengar sendiri kan? Ini nyebelin banget sih. Bisa-bisanya dia ngerebut hatinya untuk restuin dapat jalan sama Adit. Giliran gue jalan sama Adit aja susah banget ngasih restunya. Ini gue. Alia, gue itu di pihak lu, gue ngebela lu. Masa dilempar bantal, lempar uang gitu. Lagian Ayah tuh lagi bete sama Vicky. Bisa-bisanya dia dapat terus dari emak. Udah gitu pakai mau ngerebut Adit lagi. Udah, lu tenang aja, oke? Gue sebagai ketua geng CRKS dan saudara baru buat lo. Seneng dong punya saudara baru cakep kayak gue. Gue pasti akan ngasih pelajaran Vicky supaya dia nggak ngedeketin Mas Adit lagi. Oke, lu tenang aja. Tinggal pilih si Vicky mau gue apain. Tenang aja. Vicky, gue peringatin sama lu ya. Lu jangan deket-deket sama Mas Adit. Ini maksud apa sih? Nggak ada maksud apa-apa, cuman ngingetin lu aja. Lepasin. Enggak, Lepasin. enggak, Lepasin ya? enggak. Emang Buana itu siapa? Ngelarang-larang saya. Gua kasih tahu, gua ini ketua geng CRKS dan saudara barunya Alia. Jadi lu jauh-jauh dari Mas Adit. Buana sampai Buana itu ketua geng Bajaj, juga saya nggak mungkin takut sama Buana. Oke? Berani lu sama gua kebangetan lu ya. Belum pernah dipiting tangan lu ya. Aduh. Enggak, lepasin. Mana rasanya? Enggak, gua lepasin. Lu apa yang pikir lepasin tangan lu? Buleha ini nih, dia udah nyakitin hatinya Alia tau nggak? Udah ngerebut Mas Adit. Lepasin. Buleha. Masuk kamar. Masuk sana. Masuk. Halo. Halo, Al. Al, please datang dong, Al, ke tempat kesukaan lo. Gue dari sini nih, nungguin lo. Tempat kesukaan gua. Di mana itu? Ya elah, masa nggak tahu sih tempat kesukaan lo, Al? Tempat favorit lo. Udah lah, Dit. Gue tuh lagi kagak mau tahu ketemu sama lo. Aduh, Al, padahal gue lagi pengen ngajakin lo untuk kita nyari cincin sama-sama. Dit, udahlah. Kalau misalnya kita paksain ketemu ya nih sekarang, ntar ujung-ujungnya juga kita berantem. Mendingan sekarang sama-sama introspeksi diri. Gue minta maaf ya, Dit. Gue tuh bukannya pengen nyakitin perasaan lo, tapi gue tuh emang lagi kagak pengen ketemu sama lo, Dit. Al, gue kangen banget sama lo, Al. Masa lo nggak kangen sih sama gue? Gue sebenarnya kangen sama lo, Dit. Kangen bercandaan lagi, kangen jalan berdua. Al, sorry Al, gue gagal ngasih pelajaran ke Vicky. Tapi Al, gue udah ancam dia supaya dia nggak ngedeketin Mas Adit. Karena gue tahu dia ngedeketin Mas Adit itu pakai cara licik, Al. Tenang aja Al, gue akan ngebela lu mati-matian. Siapa yang berani sama lu berhadapan sama gue? Oke Al, tenang. Ada sis Ana gitu loh. Favorit gue. Wih, Al, main cabut aja. Gue nggak dianggap gitu. Pasti si Alia terharu deh, punya saudara baru cakep kayak gue.
Dit, gue pengen ngeliat lo senyum lagi, ketawa lagi kayak dulu. Gue kagak tega ngeliatin lo sedih kayak begini terus. Dit. Apaan sih? Ini tempat umum, Dit. Kita belum resmi, jadi kagak boleh. Ya pokoknya gue janji gue bakal nikahin lo begitu kita ketemu sama bokap lo. Dit, coba lo pikir deh. Emak itu kan punya surat cerai ya. Tapi dia juga bilang kalau misalnya babe itu udah meninggal. Itu artinya apa? Ya itu artinya nyokap lo bohong soal bokap lo dong. Nah, yang gue bingung adalah emak kan bilang kalau misalnya dia udah cerai sama babe duluan. Tapi emang setelah itu dia kagak tahu keadaannya babe. Dan ternyata babe itu kecelakaan terus meninggal. Nah, emak tuh kagak dikabarin kalau misalnya babe itu meninggal. Jadi dia kagak tahu sama sekali keadaannya. Nah lo tau dari mana soal itu? Ya, gue kan penasaran, Dit. Kalau misalnya gue tanya ke emak kan kagak mungkin dia ngasih tahu. Jadi ya gue tanya aja tadi sama Encing. Terus dia ceritain kayak gitu. Pantes nyokap lu gak bisa jawab apa-apa begitu gue tanya soal bokap lu. Silakan duduk, tutup ibu. Makasih ya, Tan. Nah, jangan gitulah, Stel, nggak usah jaim. Kan kita udah deket. Gue pengen kita tuh bisa kayak Alia sama Adit. Mesra-mesraan, akur, nggak ada jaim-jaiman. Iya juga ya. Mungkin gue terlalu jaga jarak sama Nathan. Kayaknya ada yang kurang deh. Apaan ya? Stel, lu tunggu sini bentar ya. Lo kemana? Pokoknya tunggu sini. Gue nggak lama, janji. Oke, bentar ya. Jangan kemana-mana, please. Oke. Nathan. Dia tuh baik banget. Selalu pengen bikin gue seneng. Tapi gue sering mengabaikan perhatian dia. Al, gue mau ngajakin lu taruhan. Taruhan apaan? Lu lihat kaleng itu kan? Nah, kita taruhan, kita timpukin itu kaleng pakai batu. Siapa yang ngejatuhin kalengnya paling sedikit, itu yang kalah. Dan yang kalah hukumannya adalah mesti minta restu dari Bu Juleha. Gimana? Ya, Dit. Berat banget taruhannya. Udah deh, yang gampang dikit apa sih? Ya, berarti lu nggak mau nikah sama gue dong. Siapa bilang gue kagak mau nikah sama lo? Ya udah kalau gitu taruhan dong. Takut? Siapa yang takut? Oke, gue dulu ya. Oke. Nah, 2. Cuman 2. Lo lihat nih, gue lebih jago dari lo. Yes, kena 3. Berarti lo yang bakal ngebujuk emak. Emang pinter sih Alia tuh. Segitu doang udah seneng. Lah, emang lo bisa lebih jago dari gue? Lo nantangin gue? Taruhannya apa ya? Kalau lo yang menang, gue akan ngerestuin hubungan lo sama Adit. Tapi kalau gue yang menang, lo harus rela ngelepasin Adit buat gue. Ayo, lo duluan. Oke. Yes. Kena 3 lagi. Palingan ya. Lo tuh cuma kena 2 atau kena 1 doang. Oke, kita lihat. Yes, kena 4. Berarti lo harus ngelepasin Adit buat gue dong. Gimana sih? Dia maafin gue ya.
Tadi aku cuma bercanda kali, Al. Iya, aku cuma bercanda. Maksudnya? Iya. Hey guys, lagi pada ngapain? Lagi pada asik nih kayaknya nih. Al, gue juga udah kapok kali jalan sama Adit. Gue sekarang udah nentuin pilihan yang tepat. Pilihan cowok yang paling romantis dan pengertian. Jadi, siapa? Jadi gue pilih Nathan sebagai cowok gue. Kurang lebih kayak gitu. Nathan, lo gak usah peluk-peluk depan Adit sama Ali ya, gue malu. Ya udah sih, Stel kan juga udah pada tahu juga. By the way, gue punya sesuatu buat lo. Satu buat lo, satu buat gue. Untuk kekasihku tercinta. Dit, ini buat lo, Dit. Sahabat kecil gue, dan gue senang banget bisa ketemu sama lo lagi sekarang dan jadi sahabat lo. Makasih, Stel. Ini akan gue kasih ke calon istriku tercinta, Alia. Untuk kamu. Makasih ya, Dit. Nah, terus ini gue kasih ke siapa? Makan berdua, Stel. Lega gue. Akhirnya gue bisa nentuin pilihan gue, yaitu Nathan. Laki-laki yang gue inginin selama ini. Terima kasih atas dukungan lo, Dit. Berkat lo, gue menemukan laki-laki yang terbaik buat gue. Dit, persahabatan kita gak akan pernah putus ya. Akhirnya cincin ini bakal melingkar resmi di jari Stella. Justin, gue harap lo bisa bahagia di sana. Gue udah bisa menuhin harapan lo, mendapatkan pasangan buat pakai cincin pemberian lo ini. Adit, lo ngapain sih? Cepetan, kabur sebelum sampai Mac keluar. Pak, ini Alia, Pak. Alia. Lo gila ya, nyari masalah lo. Ya bisa kalau gue gak gitu, lo kan diem aja, cuma berut aja terus. Kan gue ikutin cara lo ini dulu. Pak, ini Alia tuh yang tadi. Adit, Ini Al, minum dulu. Lagi mikirin apa sih? Kok dari tadi bengong? taruhan kita. Oh, soal itu. Udah Al, pokoknya lu tenang aja. Gue janji gue akan meluluhkan hati nyokap lo. Tapi gue tuh kagak mau ngeliat lo dimarahin terus sama emak. Gak apa-apa Al, ini gue anggap cuman sebagai ujian pengukuhan cinta kita lah. Gue tahu kita itu menghadapi rintangan yang sangat banyak Al. Perjalanan cinta kita itu berliku, tapi gue gak menyesal. Selama ada lo di samping gue, kita menghadapi itu semua sama-sama. Gue butuh lo dalam hidup gue. Gue mencintai lo lebih dari apapun.
Adit bilang juga apa? Adit ada di rumah ini. Iya, benar-benar. Saya udah gak sabar pengen milikin Adit selamanya. Adit, Alia. Sini lo, Alia. Bu Juleha, Lu sengaja kan? Lu sengaja bawa Alia kemari biar lu bisa ngapa-ngapain Alia, iya kan? enggak Bu, enggak, saya nggak bawa Alia ke sini. Ah, jangan bohong lu. Lu sengaja diam-diam di sini kalau lu mau nikah resmi, iya kan? Mak, Adit itu kagak bawa kabur Alia. Tadi Alia kagak pamit sama Mama pas pergi. Alia, please gak usah ngeles. Oke, kita udah tahu kalian pernah kabur dan kalian pernah kawin lari. Sekarang kalian ngapain berduaan di rumah kosong? Amit-amit sama bayi. Mak kagak mau sampai 3 kali tau gak sih lu? Mak tuh salah sangka mulu deh sama Ayah. Udah dong, Mak tuh percaya sama Ayah kali ini. Enggak, gua harus telepon Oma. Biar Oma yang mutusin. Pokoknya Emak akan cerita sama Oma kalau lu cuma nikah bohongan. Julia, apaan sih lu? Kita bahas ini dulu ya. Oh, tadi. Itu gimana sih katanya mau sama Adit? Iya, bu saya maunya sama Adit, tapi beneran gini, sama Oma nggak tahu kebohongan Adit sama Alia, mendingan nggak usah dikasih tahu dulu. Kok kagak dikasih tahu gimana sih? Nah iya, jadi gini loh, kalau hubungannya Adit sama Alia itu bisa berjalan, terus Oma tahu saya selingkuh sama Adit, Oma bakal lebih percaya, ya kan? Juga sih. Aduh, tapi masalahnya gue kagak mau Adit selalu cari celah buat deket sama si Alia. Ya itu emang agak susah sih bu, agak susah dipisahin. Tapi Bu Julia tenang aja ya, kalau saya udah dapetin Adit, saya nggak bakal lepasin dia. Mereka nggak bakal bersatu lagi. Iya juga sih. Ya udah deh, gue percaya sama lu. Oke. Itu Vicky kenapa kayaknya ngarang emak untuk ngomong sama Oma soal kita? Gue juga nggak tahu, Al, tapi gue tetap curiga pasti ada sesuatu. Mak, emak kagak jadi ngabarin Oma kan? Kagak jadi. Tapi ada syaratnya. Apaan? Adit harus jalan sama Vicky. Itu kan, kebaca liciknya. Gimana? Mau kagak? Gak mau, Bu. Lo kagak boleh kayak gitu, Man. Dia makin kagak respect sama lo. Iya, Al, tapi kan tetap aja. Dit, gue itu juga kagak rela kali. Tapi udah deh, pokoknya gue akan pikirin gimana caranya gue bisa ngerjain si Vicky. Udah, lo sana lagi. Udah, tapi lo harus tahu ya, ini gue lakuin demi lo. Iya udah. Mau kagak? Ya udah, sebagai calon menantu yang baik, saya akan mengikuti apa kata Bu Juleha. Kemarin itu lu cuma mantu bohongan. Kan makanya saya bilang sebagai calon, Bu. Dan saya janji kali ini saya akan menjadi calon mantu yang benar kok. Udah deh, lu kagak usah banyak ngomong. Nih sana buruan, Vicky udah nungguin tuh. Cepet. Kenapa lu? Kagak apa-apa ya. Pulang yuk. Lu aja pulang. Gue masih ada urusan sama Oma. Hah? Urusan apa? Mama kagak di sini juga. Pokoknya ada urusan, lu kagak perlu tahu. Sana pulang. Iya, pulang cepetan, guys. Urusan apaan sih? Udah pulang. Gue yakin Oma kagak bakal marah sama si Alia. Tapi Oma marahnya sama Adit. Begitu dia tahu Adit itu selingkuh sama Vicky. Apalagi dia lihat bajunya Vicky. Pokoknya begitu Oma pulang umroh, gue mau panas-panasin Oma. Biar Oma periksa kamarnya Adit. Terus Oma menemukan baju ini dan fotonya Vicky. Gue taruh di mana ya? Alia. Ternyata si Adit itu benar-benar cintai sama si Alia. Dia kan udah sering bohongin gua. Apa benar
si Alia itu ame Adit berjodoh? Aduh, gue jadi bingung. Gue sih kagak mau Adit ame Alia, tapi gue juga kagak bisa bohongin Oma dengan cara begini. Dit, lu tuh udah sering nyakitin gue. Tapi masalahnya Adit sering nyakitin Alia kagak ih? Gue jadi bingung. Nih, jadi ceritanya kita mau ngerjain mantan guru siapa itu namanya? Neng Vicky apa gimana? Ya udah cepetan, makanya sekarang ikutin aja si Adit. Ya sabar. Jangan urusan sama polisi lagi dan nih. Alah udah deh, gak usah bawel, ikut aja susah banget sih. Iya mami. Ayo Bang Ali cepetan lagi, masa udah nyampe nih. Iya sabar. Kalau Bini udah ngomong begitu kan ngerasa saya. Cepetan, gas. Iya ada. Rontok dari wajahnya lagi. Seneng banget bisa jalan-jalan kayak gini. Lo tau gak, di sini dulu pohonnya tuh jarang-jarang semua. Tapi gara-gara taman yang satu lagi dibongkar, pindahin sini semua deh pohonnya. Jadi rimbun gini. Alia kemana sih? Wah, Dit, gue bingung deh sama lo. Gimana sih caranya gue bisa dapetin perhatian lo? Hah? Dit, gue sayang sama lo, kenapa kayak gitu sih? Vicky, udah ya, percuma lu mau bilang sayang, lu mau bilang apa, itu percuma aja. Karena perhatian gue dan sayang gue itu cuma untuk Alia. Jadi lu berusaha dengan cara apapun itu gak bakal dapet perhatian gue, termasuk dengan cara kekerasan. Vicky, lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Pokoknya gue pengen naruh nama kita di pohon, oke? Sebagai langkah pertama hubungan kita, oke? Kirain buat apaan? Tapi tetap aja lah, gue juga gak mau. Ya, ini pohon udah ada yang nulisin lagi. Yaudah, cari pohon lain aja yuk. Adit. Ini dia pohon yang gue cari selama ini. Vicky, Dit, lagi sih. makasih ya karena lu akhirnya gue menemukan pohon ini, Vicky, pinjam. Apa sih? Mana? Ayo kita cari Adit. Ayo Al. Entar dulu. Ayo cepetan, lu kenapa diem aja, ikut. Enggak mama, Dede tunggu aja ntar colong orang gimana ribet dah urusannya. Udah deh, gak usah banyak alasan. Siapa yang mau ngambil bajai butut lo? Ayo cepetan. Jangan begitu ngomong bajai lakinya sendiri di ogah. Awas lu ya, awas lu. Ayo. Ilaha illallah, baru juga kawin kemarinan udah kayak begini nasib gua. Nah kalau lama gua jadi bubur kali. Udah tuh ngapain sih, udah cari aja pohon lain. Udah, awas. Ngapain sih? Loh. Adit ngapain gali-gali begitu? Adit ngapain sih? Akhirnya kita nemu cincin kita. Tuh, itu apaan sih? Kita harus terima kasih sama Vicky karena Vicky udah nunjukin pohon ini, Al. Ini apa-apaan sih sebenarnya? Gue gak ngerti itu cincin apaan. Udah, lu jangan ganggu kebahagiaannya Mas Adit, oke? Alia, sesuai janji gue, kalau kita udah nemuin cincin ini, gue akan melamar lo. Oh, gak bisa. Jangan ganggu gua, bekep. Apa sih dia? Jangan ganggu. Alia, maukah kamu menjadi istriku? Gak mau. Anak ini dikasih tau. Aduh, diem dulu. Apaan sih? Gak, bilang jangan lo. Alia, ngomong gak? Ayo. Gue udah nunggu banget mau Alia. ini. Jadi jawabannya apa, Al?
Aku mau jadi istri kamu, Dit. Tapi biar gimana pun juga lu yang udah ngebantuin Mas Adit untuk nemuin cincin itu, ya kan? Enggak, tuh. Jadi mereka nikah gara-gara gue juga dong. Sumpah! Woi! Mewek aja lu. Gue jadi bingung. Gue harus bahagia bisa sama Mas Adit, atau gue harus sedih? Karena sampai kapanpun juga gue nggak akan bisa ngedapetin Mas Adit. Mas Adit. Siapa suruh lu pulang berdua-duaan? Hah? Kan Ayah udah bilang ke Mak kalau misalnya Alia sama Adit itu jodoh. Cincin apaan? Adit juga pakai cincinnya kok. Berarti Mak tahu dong artinya apa. Jadi tadi itu Alia dilamar sama Adit. Terus dia bilang iya. Kagak bisa dong begitu. Bu, Ibu ingat kan ini cincin apa? Emang cincin apaan? Jadi cincin ini dulu sempat hilang, terus akhirnya kita ketemuin lagi, Bu. Dan cincin itu adalah bukti terakhir kalau misalnya Alia sama Adit itu emang jodoh. Tapi Bu, saya juga nggak bakal menikahi Alia kok kalau Ibu nggak ngasih restu. Mak, apa sih? Udahlah, Al, mungkin nyokap lu butuh waktu. Mak kemana aja sih? Semalaman kagak pulang. Ini calon istriku kenapa sih kok gelisah amat mau kuliah? Mak tuh kagak pulang dari semalam, Dit. Makanya khawatir. Mana sih? Kok nyokap lu segitunya banget ya sampai nggak mau menerima pernikahan kita? Mak, kemana aja sih? udah lu kagak usah banyak tanya, ikut emak sekarang. Bu, tapi saya belum ganti baju nih. Udah ikut, ayo. Kita mau dibawa kemana sih, Al? Udah cepetan sini. Cepetan. Jangan-jangan Oma udah pulang. Jadi, jangan-jangan kita mau disidang lagi sama Oma. Gue takutnya nyokap lu udah ngomong macem-macem nih. Mas, mari ke saya. Mana? Mau kemana? Ya, ikut aja. Lewat belakang ya. Ayo. Ini kita mau diapain sih, Al? Tahu apa jangan-jangan kita kerjain lagi, Dit ya? Tapi gue jadi semakin ingat. Dulu kita pernah kayak gini juga kan? Iya, kita nyaris dinikahin. Berarti kalau emang kayak dulu lagi, berarti di sini sekarang ada Pak Mail dong. Pak Mail yang bakal Kak Adit, Neng Alia, ayo atuh, semuanya teh sudah siap. Loh. Ini ada apaan sih, Pak? Sudahlah, hayu, semuanya teh sudah menunggu. Mari, hayu.
Tapi kok ada persiapan gini ya? Mak, ini ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini, jadi tuh kemarin emak telepon Oma, terus emak ceritain semua sama Oma apa yang terjadi di sini. Waduh Bu, kalau gitu Oma marah dong. Justru sebaliknya, Oma malah menyarankan supaya lu berdua segera menikah beneran. Dan ini semuanya idenya Oma. Jadi ini Oma yang ngatur? Yang ngatur emak, Oma cuma ngasih ide. Bu, makasih ya. Tunggu, belum resmi. Belum iya. resmi, ya. Mak, jadi sekarang Mak sama Oma udah ngerestuin Ayah sama Adit nih. Ya kalau kagak ngerestuin mana bisa sih seperti ini. Udah siap kan kalian mau nikah beneran? Duduk ya. Kok jadi saksi Adit? Begitu banyak hal yang ku alami, yang ku temui saat bersamamu. Ku rasa senang, ku rasa sedih. Air mata ini menyadarkanku kau takkan pernah jadi milikku. Tak pernah ku mengerti aku segila ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Tak pernah ku sadari aku sebodoh ini. Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Kalian berdua sudah siap? Udah siap, Pak. Siapa? Dapat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cie-cie, harusnya kita yang ngomong gitu ke mereka ya, Stel ya? Iya. Lo sel. Cepet nyusul ya. Dit, lu tahu kan gue emang suka boncos lah ya, lu tahu. Tapi di hari spesial kalian, gue hias mobil lo nih. Ini, oh terus di belakang ada tulisan juga Just Married. Iya, Sih kan tetep aja norak kali. Hari ini nggak ada kayak gini-ginian. Lu nggak hargain gue banget, udah gue hiasin. Nih, udah naik langsung nih kuncinya nih. Nih, salah itu kunci. Salah itu. Itu kunci motor gua, bentar. Mana sih kuncinya? Hai suamiku. Hai istriku.
akhirnya misi kita selesai ya, Dit. Siapa bilang, Al? Justru pernikahan ini adalah salah satu dari misi kita. Emang ada misi apaan lagi kita setelah ini? Setelah ini, kita harus ke makam bokap lo ya. Kita nyekar ke sana, kita minta restu dari almarhum bokap lo. Gue setuju, Dit. Begitu banyak hal yang ku alami, yang ku temui saat bersamamu. Ku rasa senang, ku rasa sedih.